Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang satuan-satuan konsentrasi. Ketika kalian mendengar kata-kata konsentrasi, mungkin yang ada di benak kalian itu adalah molaritas. Itu yang paling kalian sering dengar ketika kelas 10 ataupun kelas 11. Tapi dalam kimia, satuan-satuan konsentrasi itu tidak hanya molaritas, ada juga yang lain. Maka dari itu, perhatikan video ini. Bapak akan bahas satu-satu supaya kalian bisa membedakan antara satuan-satuan konsentrasi yang satu dan satuan-satuan konsentrasi yang lain. Yang pertama adalah molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ada juga nih satuan-satuan konsentrasi yang namanya hampir mirip seperti molaritas. Namanya itu adalah molalitas. Ada molaritas, ada molalitas. Oke, apa itu molalitas? Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Coba perhatikan perbedaan antara molaritas dan molalitas. Molaritas itu dalam 1 liter larutan, sementara molalitas itu dalam 1 kg pelarut. Jadi, larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarutnya. Bapak contohkan seperti ini. Ada larutan gula. Terdiri dari apa? Dari air itu sebagai pelarut dan gula itu sebagai zat terlarut. Molaritas itu dilambangkan dengan M besar. Molaritas itu rumusnya adalah mol per liter larutan. Ada juga rumus kedua adalah molaritas sama dengan gram per mr dikalikan dengan 1000 per mililiter larutan. Molalitas itu dilambangkan dengan M kecil. Rumusnya adalah molalitas sama dengan mol per kilogram pelarut. Rumus keduanya adalah molalitas sama dengan gram per mr dikalikan dengan 1000 per gram pelarut. Untuk memahami keduanya, coba perhatikan contoh soal yang akan Bapak tuliskan. Dalam suatu laboratorium kimia, terdapat suatu botol larutan yang bertulis mengandung 20% NaOH. Jika massa jenis dari NaOH adalah 1,2 gram per mililiter, maka molaritas dan molalitasnya adalah AR-nya Na itu adalah 23, ARH itu adalah 1, ARO itu adalah 16. Coba perhatikan rumus yang tadi Bapak tuliskan tentang molaritas dan molalitas. Oke, sudah? Ada nggak persentase? Nggak ada ya. Nah, gini, jadi ada suatu larutan yang bertuliskan mengandung 20% NaOH. Nah, kalau seperti ini, selalu misalkan 100% itu adalah 100 gram. 100% adalah 100 gram. Berarti kalau ada 20% NaOH, itu artinya apa? Nah, artinya gini berarti larutan tersebut mengandung 20 gram NaOH dan 80 gram itu adalah air. NaOH di sini itu bertindak sebagai zat terlarut, sementara air itu bertindak sebagai zat pelarut. Sekarang kita perhatikan lagi rumus molaritas dan molalitasnya. Nah, ada ya yang menggunakan gram. Nah, berarti kita pakai rumus yang itu aja. Molaritas sama dengan gram per mr dikalikan 1000 per mililiter. Oke, Bapak tuliskan saja. Molaritas itu sama dengan gram per mr dikalikan dengan 1000 per mililiter. Nah, mililiter yang dimaksud itu adalah mililiter dari larutan. Sementara kalau kita lihat gram yang dimaksud itu adalah gram dari zat terlarut. Seperti itu ya. Tadi kan sudah kita dapatkan kalau zat terlarutnya adalah 20 gram, pelarutnya adalah 80 gram. Kita coba masukkan, molaritas itu berarti sama dengan 20 per 40 ya. MR-nya NaOH
dari 23 ditambahkan 1 ditambahkan 16 dikalikan dengan 1000, tapi pernya adalah per mililiter dari larutan. Nah, tadi belum ada nih. Yang ada itu baru 20 gram dari zat terlarut sama 80 gram dari zat pelarut. Tapi ingat, yang namanya larutan itu terdiri dari zat terlarut ditambahkan dengan zat pelarut. Kita jumlahkan saja, berarti 20 kita tambahkan dengan 80. Seperti itu ya. Maka kita dapatkan massa dari larutannya di sini adalah 100 gram. Coba perhatikan rumus molaritasnya. Nah, Bapak tandai ya, ini adalah mililiter dari larutan. Sementara kalau yang kita lihat di sini, yang kita dapatkan itu adalah massa dari larutan. Nah, kita coba rubah dulu dari massa berubah menjadi volume. Perhatikan ke soal. Diketahui massa jenis dari NaOH adalah 1,2 gram per mililiter. Kita bisa merubah dari massa menjadi volume dengan massa jenis ini. Ada yang masih ingat rumus dari massa jenis? Oke, massa jenis itu atau ρ itu sama dengan massa per volume. Maka karena kita mau menghitung volume, nah berarti sama dengan massa dibagikan dengan ρ. Coba kita masukkan, massanya itu tadi kan 100 gram, volumenya itu adalah 1,2. Maka kita dapatkan adalah 100 per 1,2 ml. Kita masukkan volume yang sudah kita hitung ke dalam rumus yang tadi sudah kita tuliskan di awal. Nah, kita masukkan volumenya adalah 100 per 1,2. Oke ya, 1,2 nya Bapak naikkan ke atas ya. Maka kita dapatkan 20 dikalikan dengan 1000 dikalikan 1,2 per 40 dikalikan dengan 100. Bapak coret 1000 dan 100 nya ya. Maka kita dapatkan konsentrasinya adalah 6 molar. Dari sini sebenarnya kita juga bisa menarik suatu kesimpulan kalau 20 itu mirip seperti persentasenya. 10 itu muncul sendiri setelah kita coret 1000 dan 100. 1,2 itu adalah ρ-nya atau massa jenisnya. 40 itu adalah mR-nya. Maka kita dapatkan rumus di sini. Kalau molaritas itu sama dengan persentase dikalikan 10 dikalikan dengan ρ per mR. Oke. Nah, kita dapatkan rumus baru nih. Bapak pindahkan ke catatan yang di depan ya. Nah, molaritas itu kita ulangi sama dengan persentase dikalikan 10 dikalikan ρ per mR. Sudah terjawab ya tadi pertanyaan yang pertama. Kita dapatkan molaritasnya adalah 6 dan bahkan kita juga mendapatkan rumus baru. Sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua tentang molalitas. Molalitas itu sama dengan gram per mR dikalikan dengan 1000 per gram pelarut. Nah, gram yang di atas ini adalah gram milik zat terlarut. Sementara gram yang ada di bawah tadi sudah Bapak sebutkan juga, kalau ini itu adalah gram milik zat pelarut. Nah, kita masukkan ya, molalitas itu gramnya sudah ada tadi 20, mR-nya adalah 40 dikalikan dengan 1000 per gram pelarutnya adalah 80. Maka kita dapatkan molalitasnya adalah 6,25 molal. Dari sini pun kita bisa mendapatkan kesimpulan juga. Kalau 20 itu sama seperti persentasenya, 40 itu sama seperti mR-nya, sementara 80 itu kita dapatkan dari 100 dikurangi dengan persentase. Maka kita bisa juga dapatkan rumus kalau molalitas itu sama dengan persentase per mR dikalikan dengan 1000 per 100 dikurangi dengan persentase. Kita pindahkan ya ke catatan yang di depan. Kalau molalitas itu sama dengan persentase per mR dikalikan dengan 1000 per 100
dikurangi dengan persentase. Kita lanjutkan lagi ya. Satuan-satuan konsentrasi selanjutnya yang kita pelajari adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah mol zat titik-titik yang dibandingkan dengan mol total. Mol total sendiri di sini adalah mol dari zat terlarut yang ditambahkan dengan mol dari zat pelarut. Fraksi mol sendiri yang kita pelajari itu ada dua. Yang pertama itu adalah XT, yang kedua itu adalah XP. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, fraksi mol zat terlarut adalah mol zat terlarut yang dibandingkan dengan mol total. Sementara XP itu adalah fraksi mol zat pelarut. Mol zat pelarut yang dibandingkan dengan mol total. Rumus XT sendiri, XT itu sama dengan NT per NP plus NT. Sementara XP itu adalah NP per NP plus NT. Ingat ya, N itu adalah mol. Oke, kita lanjutkan untuk satuan-satuan konsentrasi yang selanjutnya. Ada yang namanya itu adalah kadar. Yang pertama, ada yang namanya persentase massa. Persentase massa bisa kita hitung dari banyaknya gram dari zat terlarut yang dibagi dengan gram total. Gram total itu adalah gram dari zat terlarut ditambahkan dengan pelarut dikalikan dengan 100%. Oke, yang kedua itu ada yang namanya adalah persentase volume. Persentase volume itu sama dengan mililiter dari zat terlarut dibagi dengan mililiter dari total dikalikan dengan 100%. Jadi sama ya, mililiter total itu adalah mililiter dari zat terlarut ditambahkan dengan mililiter dari zat pelarut. Oke, perhatikan contoh yang Bapak tuliskan. Suatu larutan urea memiliki fraksi mol sebesar 1/31. Jika MR dari urea adalah 60, maka persentase massa dari urea dalam larutan adalah, sekarang perhatikan apa yang ditanyakan di soal. Pertama adalah persentase massa, yang diketahui adalah fraksi mol. Oke, Bapak lingkari ya. Nah, kira-kira fraksi mol di sini itu XT atau XP? Ayo, yang mana kira-kira? Nah, kita bisa lihat dari fraksi mol urea. Bapak lingkari urea. Urea itu adalah zat terlarut, maka ini adalah XT. Tapi bisa juga kalian lihat dari besar kecilnya fraksi mol tersebut. Kalau XT itu umumnya adalah lebih kecil atau sama dengan 0,5, sementara XP itu lebih besar atau sama dengan 0,5. Bapak tandai ya kesimpulannya. XT itu lebih kecil atau sama dengan 0,5, XP itu lebih besar atau sama dengan 0,5. Berarti yang diketahui di soal pertama itu adalah XT, XT-nya itu adalah 1/31, yang ditanyakan adalah persentase dari massanya. Coba perhatikan tulisan yang tadi ada di depan. Persentase massa itu adalah gram dari zat terlarut dibagi dengan gram total dikalikan 100%. Kita tuliskan dulu ya rumusnya. Berarti karena zat terlarutnya itu adalah urea, maka Bapak tuliskan adalah gram zat atau Bapak hapus dulu. Gram urea dibagi dengan gram total dikalikan dengan 100%. XT sendiri itu rumusnya adalah NT per NP plus NT. Dari sini nanti kita bisa dapatkan NT sama NP-nya.
Nah, gini, 1/31 itu kan sama dengan NT per NT plus NP. Bisa kelihatan lah, berarti NT-nya itu sama dengan 1, NP-nya berapa? Nah, NT plus NP kan sama dengan 31, maka NP-nya itu sama dengan 31 dikurangi dengan 1, maka kita dapatkan 30. Kesimpulan dari sini yang bisa kita tarik adalah NT-nya itu sama dengan 1, NP-nya itu sama dengan 30. Larutan urea sendiri itu terdiri dari dua penyusunnya. Yang pertama adalah zat terlarut, yang kedua adalah zat pelarut. Karena zat pelarutnya tidak disebutkan, itu kita anggap sebagai air. Oke ya, jadi kalau memang tidak disebutkan itu zat pelarutnya adalah air, sementara urea sebagai zat terlarut. Berarti molnya urea itu sama dengan 1, sementara molnya air itu sama dengan 30. Ketika kita menghitung persentase dari urea, kita butuh gramnya urea dan kita butuhkan gramnya punyanya si air. Ingat, rumus dari mol itu sama dengan gram per mr. Maka karena molnya urea dan molnya air sudah kita dapatkan, tentu kita bisa mencari massa dari urea dan massa dari air. Oke, kita bisa hitung seperti ini. Gram dari urea itu sama dengan mol dikalikan dengan mr. Artinya adalah 1 dikalikan dengan 60. Kita dapatkan 60 gram. Terus kita juga bisa hitung gram punyanya si air. Gram punyanya air sama dengan mol dikalikan dengan mr, atau 30 dikalikan dengan 18, maka kita dapatkan 540 gram. Nah, berarti bisa kita hitung persentase dari urea itu sama dengan gramnya urea itu adalah 60 dibagi dengan gram total. Berarti gramnya air ditambah gram punyanya urea dikalikan 100%. Maka kita dapatkan persentase dari urea itu adalah 10%. Sekarang kita review lagi ya, rumus-rumus dari satuan-satuan konsentrasi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama itu ada yang namanya adalah molaritas, yang kedua itu adalah molalitas. Ingat, molaritas kan R-nya jelas ya, nah itu berarti udah gede gitu, makanya dilambangkan dengan M-nya gede. Sementara molalitas itu kan kayak orang celat, makanya dilambangkan dengan M-nya kecil, itu buat ngapalin gitu aja. Terus yang ketiga ada fraksi mol. Fraksi mol sendiri ada dua, ada yang kita sebut sebagai XT, ada yang kita sebut itu sebagai XP. Sementara yang keempat atau yang terakhir itu ada kadar, ada yang namanya persentase massa, ada juga yang namanya adalah persentase volume. Oke ya, sekian dari Bapak.